Ratusan tahun lalu, cabang keturunan Lin pemberontak. Garis utama melawan, akhirnya merebut kembali kekuasaan utama keluarga Lin. Kepala keluarga baru Aku, keturunan cabang Lin, dilarang belajar seni bela diri. Pelanggar akan dihukum dengan penghapusan kemampuan bela diri dan dipatahkan tangan serta kakinya. Biasa besar hingga membuatku terkejut. Tanganku gemetar. Guru, apakah ini bukan Longin Spear, senjata peringkat pertama dari 10 senjata legendaris? Cukup tahu barang, ambil tombaknya. Oh, ternyata dugaan saya benar. Hahaha. Walaupun masih kurang dibandingkan guru, tapi sudah mencapai tingkat guru aku. Tidak sia, sulit temui lawannya. Terima kasih, guru. Simpan Longin Spear Anda dengan baik. Aturan keluarga Lin sangat ketat. Keturunan cabang dilarang bela diri. Ingat, Anda harus bersembunyi. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa Anda bisa bela diri. Pergilah. Aduh, wadah anggur yang baru saja saya beli. Gadis kecil itu, banner-banner tidak peduli sama sekali. Astaga. Batu besi hitam ini sangat keras. Saya berusaha keras untuk menembus satu batu, tapi dia dapat menembusnya dengan mudah tanpa usaha sama sekali. 4 batu. Ini kartu macam apa? Apakah kamu diam-diam belajar bela diri? Bukankah aku bilang jangan belajar lagi? Apakah kamu tidak tahu tindakanmu bisa menyebabkan masalah? Aku tidak tahu, Ayah. Aku tidak mengerti. Kenapa sebagai bagian dari keluarga Lin, yang cabang keluarga tidak boleh belajar bela diri? Cabang keluarga tidak boleh belajar bela diri. Aturan keluarga Lin selama ratusan tahun. Bagaimana kita bisa melanggarnya? Mengapa? Ayah, kami juga keluarga Lin. Apakah hanya karena kami cabang keluarga? Hidup lebih rendah dari anjing? Jio, keluarga Lin, akar kita. Jika aku dengar ucapanmu yang bermaksiat lagi, patahkan kaki. Aku tidak peduli. Aturan keluarga yang tidak masuk akal, aku tidak terima. Kurang ajar. Masalah ini tidak usah dibahas lagi. Selama kamu anak perempuan Lin Yu, hanya 1 hari dilarang belajar ilmu bela diri. Ayah, sebenarnya sekarang kamu masih sangat kecil dan belum memiliki pengalaman yang banyak dalam hidup. Kamu tidak mengerti akibat mencuri ilmu bela diri. Dulu, ayahmu juga seperti kamu, mencuri belajar ilmu bela diri. Kamu anak tiri, curi belajar bela diri hukuman mati. Hukum sampai mati dia. Yang mulia, Putri, ini adalah takdir keluarga Sukita. Kumohon, belas kasihilah. Aku berjanji padamu, aku akan memenuhi semuanya. Jangan tinggalkan aku, Yang Mulia. Aduh! Nenekmu demi melindungimu dihajar sampai mati oleh orang-orang. Udah tangan ayahmu juga diputus oleh mereka. Dia menjadi sia-sia. Tak bisa membawa beban di punggung maupun di bahu. Dia hanya tidak ingin kamu mengikuti jejak lamanya. Apakah kamu mengerti? Ibu, tenanglah. Aku tidak biarkan kamu dan ayah apa. Satu, 2, 3, 4, 5.
Kamu kemana lagi? Cepat antar saya untukku. Kemana saja kamu bermalas-malasan? Mau kehausan, saya. Apa yang barusan aku lakukan? Seperti kalian. Anak rendahan saja bahkan tidak selevel dengan pelayan keluarga Lin. Kamu bisa sajikan teh untuk kakak Sisi. Itu sudah merupakan pemberian besar untukmu. Memang tidak berguna. Cepat sajikan teh untuk kakak. Kakak senior, minumlah teh ini. Kamu berniat menyerangku dengan air panas. Kamu masih berani melirikku. Tampaknya kamu masih belum sadar siapa dirimu. Jika kamu tidak tahu siapa dirimu, biar aku buat kamu sadar sepenuhnya. Ayahmu juga diam-diam belajar bela diri seperti kamu. Nenekmu untuk melindunginya dibunuh oleh orang lain. Urat tangan ayahmu juga diputus oleh orang lain. Dia tidak ingin kamu mengikuti jejaknya. Aku tidak boleh membiarkan mereka tahu. Aku menguasai bela diri, apalagi membahayakan ayah dan ibu. Triple. Lianan. Makanan sisa enak. Jangan, kakak senior memberimu sesuatu yang enak. Bukankah kamu terima kasih padanya? Hahaha. Apa yang terjadi ini? Ayah, ini semua karena gadis tidak tahu malu ini yang berani melawan aku. Anakku hanya ingin memberinya sedikit pelajaran. Beraninya seorang gadis biasa melawan keturunan utama, bawa dia ke aula leluhur. Berikan hukuman keluarga. Bukan seperti itu, tuan rumah. Bukan seperti itu. Lepaskan aku, lepaskan. Berani sekali. Lin Onlang lahir di luar nikah. Berani menentang garis keturunan langsung. Bukan aku. Jelas-jelas Lin Sisi yang bertindak semena-mena. Sengaja mempersulit. Tidak sopan. Lin Sisi, putri sulung, garis keturunan langsung, tidak pantas bicara tentangmu. Berani membantah seseorang. Hukum keluarga. Hezi, kamu baik-baik saja? Baik. Kamu baik-baik. Tuan rumah, mohon ampuni kami. Bolehkah ayam dihalang? Cepat minta maaf pada tuan rumah. Aku tidak mau. Biarkan putrinya bertindak semena-mena. Apa layak tuan rumah? Kurang ajar. Siapa yang berani tidak hormat pada tuan rumah? Hari ini aku akan mengajari kamu tata krama. Ayah. Nona, Jun, tahan. Nona Zeri. Salahku. Aku tidak didik putri baik, tuan rumah. Nona Zeri, mohon. Ampuni nyawanya. Baik. Ini tempat penting keluarga. Bagaimana mungkin giliranmu sebagai anak selir untuk berbicara? Ayah, dia anak selir berani lawan Anda. Jangan dibiarkan begitu saja. Lin Onlang melanggar aturan keluarga. Menurut aturan, dia harus diputuskan kakinya. Jangan, tuan rumah keluarga, jangan. Tuan rumah keluarga, jangan. Tuan rumah keluarga. Sangat berisik. Batu lantai di bukit belakang entah kenapa telah ditembus seseorang. Aduh.
Ternyata benar-benar ada yang bisa menembus batu shantai ini. Batu shantai ini dari kejatuhan bintang keras. Tak bisa ditembus. Orang ini berhasil menembus 4 batu sekaligus. Iya. Selama 100 tahun, banyak anggota keluarga Lin mencoba, tapi tak bisa menggerakkannya. Apalagi menembusnya. Bahkan membuat sedikit retakan pun tak ada yang berhasil. Siapakah orang ini? Bagaimana dia memiliki kemampuan sehebat itu? Apakah ini teknik tombak Silver Dragon milik keluarga Lin yang telah lama hilang? Apa? Setelah leluhur, tidak ada yang bisa menguasai tombak keluarga Lin. Sebenarnya, siapa dia? Hahaha. Yang bisa gunakan tombak naga perah. Pasti keluarga Lin. Dengar perintah. Keluargaku cari orang ini. Baik. Jika orang ini mau membantu, keluarga Lin pasti akan menjadi keluarga bela diri tertua nomor 1. Pada saat itu, tak ada lagi yang berani meremehkan keluarga Lin. Kepala keluarga, masalah. Keluarga Zhou menyerang. Apa? Cao Yi, siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak semaumu di keluarga Lin kami? Oh, kepala keluarga Lin, lama tidak berjumpa. Haha, para murid keluarga Lin kalian masih sama tidak bergunanya seperti dulu. Anak kecil! Jangan kurang ajar. Aduh, sampai ini tak bisa dikritik ya. Aku Kamu jauh? Berhenti bicara omong kosong. Patua Ling, murid-murid keluargamu hanya segitu kemampuannya. Sepertinya generasi penerus kalian sudah habis ya. Hahaha, saya sarankan segera serahkan nama keluarga seni bela diri kuno berusia 100 tahun ini. Biar tidak jadi bahan ejekan. Kurang ajar! Kamu berani bicara sembarangan! Jangan salahkan aku, Lin, jika tidak sopan. Oh baiklah, saya ingin lihat bagaimana caramu tidak sopan. Ya, sebenarnya tak perlu tenaga besar untuk hal kecil seperti ini. Sehingga ayahku tak perlu turun tangan langsung. Berani sekali, Zhao. Jangan asal bicara. Aku akan melawan. Jika kau kalah, jangan salahkan aku menghancurkan kekuatanmu. Kita lihat, apakah kau punya kemampuan itu untuk melawanmu? Kipas lipat di tanganku sudah cukup. Sombong sekali. Putra kebanggaan keluarga Lin, apakah hanya seorang pengecut yang menggunakan trik kotor semacam ini? Ini juga bagian dari seni bela diri keluarga Lin. Keluarga Zhou yang picik, kurang wawasan saja. Putra pertama keluarga Lin yang terkenal, Tia Bijini. Sungguh tak berguna. Hari ini keluarga Zhao terus memprovokasi. Jika benar ingin memicu perang, aku tidak berbaik hati. Ayah, kamu harus membalas dendam untukku. Tak pukul dia sampai mati. Pukul dia sampai mati. Memang kepala keluarga Lin yang terbaik. Sebentar lagi kita akan melihat Cao Yi menangis. Kondisi kepala keluarga ini sepertinya akan kalah. Sopan! Kamu sekeluarga yang tak tahu bela diri. Berani bicara tentang kepala keluarga. Betul. Apakah kalian tahu apa itu ilmu bela diri? Hak Lin, sudah tua seharusnya mengalah. Mengapa datang dan mempermalukan diri sendiri? Anak mulut kuning! Lihat pedangnya! Keluarga Lin,
Kalian benar-benar tidak berdaya. Kamu, kepala keluarga Lin. Kekuatanmu cuma begini. Masih berani bilang diri keluarga seni bela diri kuno Daxia 100 tahun? Sungguh tidak tahu malu. Kalau menyebar, bukankah orang lain akan menertawakan? Haha, kamu, ayah. Siapa lagi? Berani? Kamu sekelompok pengecut. Lupakan. Sebaiknya kalian maju bersama saja. Biar tidak buang waktu saya. Ayo maju! Apa tunggu? Maju! Tidak boleh biarkan keluarga Zhao menginjak kepala kita. Apa mungkin dia seorang diri bisa mengalahkan kita semua? Dasar tidak berguna! Hari ini siapapun yang bisa mengalahkan anak ini, dia adalah kepala keluarga Lin berikutnya. Makan! Hahaha. Keluarga Lin yang begitu besar ini, ternyata tak ada yang berani bertarung. Benar-benar pengecut. Saya sebagai anggota keluarga Lin tidak akan membiarkan keluarga Lin dipermalukan seperti ini. Meski harus mengorbankan darah dan daging saya akan melindungi keluarga Lin. Tidak mungkin. Dengan kemampuanmu, berani-beraninya mengklaim diri sebagai keluarga seni bela diri kuno selama 100 tahun di Daxia. Sampah. Mulai sekarang, nama itu milik keluarga Zhao. Juga keluarga Lin, kini milik keluarga Zhao. Haha. Saya kasih tahu, selama saya Lin Changfu masih ada, tidak akan membiarkanmu menyentuh keluarga kami. Orang tua busuk, kamu sudah kalah dariku, masih keras kepala juga. Keluarkan semua orang tak berkepentingan dari sini. Jika ada yang melawan, oh no. Aku? Ya. Anakku. Berhenti. Ayah. Cao Yi, aku akan melawanmu. Keluarga Lin kalian benar-benar tidak ada orang lagi. Hingga membiarkan seorang anak selir membela kalian. Jadi, bagaimana dengan anak selir? Siapa yang tidak tahu aturan keluarga Lin? Anak selir dilarang belajar ilmu bela diri. Kamu yang bahkan tidak bisa bela diri. Dengan apa kamu lawan aku? Segala turun! Kamu tidak bisa bela diri! Ini seperti menghampiri kematian! Saya adalah bagian dari keluarga Lin. Saya lebih baik bertarung hingga napas terakhir daripada mundur dan menyerah. Bertarung denganmu adalah penghinaan bagi saya. Selamat datang. Kami adalah garis pertahanan terakhir keluarga Lin. Jika Cao Yi ingin menguasai keluarga Lin, lewati tubuh kami terlebih dahulu. Apakah kalian benar-benar tidak takut mati? Mereka takut. Kami tidak. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Lebih baik mati, berdiri, daripada hidup, berlutut. Oh, menarik. Dibanding keturunan utama keluarga Lin, kalian lebih berani. Lihatlah kalian semua yang disebut keturunan utama keluarga Lin. Di saat seperti ini malah berdiri di belakang para keturunan cabang. Menjadi pengecut, sungguh mempermalukan seluruh kalian. Mengingat keberanian kalian, aku bisa memberikan satu kesempatan. Selama kalian sekarang pergi dari sini, aku bisa membiarkan kalian hidup. Cao Yi, tidak perlu banyak bicara. Aku akan katakan lagi, jika kamu ingin menguasai keluarga Lin, lewati mayat kami dulu. Baik. Karena kalian tidak tahu berterima kasih. Jangan salahkan. Aku tidak bersikap ramah. Bersumpah hidup mati bersama keluarga Lin. Semua makan ikan. Saya bunuh. Mau. Kalian bukan tandinganku. Lebih baik sekarang sujud dan minta ampun padaku.
mungkin nyawamu masih bisa kuselamatkan. Bersumpah hidup dan mati bersama keluarga Lin. Ayo lagi. Lang, jangan pergi. Apa kamu lupa? Apa yang kamu janjikan pada aku dan ayahmu? Jangan biarkan Jepang tahu kamu bisa bela diri. Ayo lagi. Tadi aku hormati kamu sebagai pria sejati, jadi aku memberi ampun. Kalau kamu memang mencari kematian, maka pergilah mati. Selesai. Zhao Ying sudah menyerang dengan kejam. Ini mati. Apa benar hari ini keluarga Lin kita akan berakhir? Andai saja akhir yang bisa menembus 4 batu besi hitam dengan 1 peluru dari gunung belakang, ada di sini. Mencari mati, ya. Aduh, apakah ini tombak longyuan legendaris? Bukankah tombak longyuan senjata pribadi leluhur keluarga Lin? Kenapa ada di sini? Apakah itu pendekar dari belakang gunung? Ya, cepat! Orang ini memiliki kekuatan dalam yang sangat hebat. Ilmu bela dirinya jauh kata saya. Lebih baik periksa dulu situasinya. Siapa kamu? Siapa kamu? Saya bertanya padamu, kenapa tidak menjawab? Saya tidak bisa berbicara. Kalau sampai dikenali oleh keluarga Lin, habislah saya. Berani-beraninya kamu mengabaikan saya. Kalau kamu nggak nyebut identitasmu, jangan salahkan saya bertindak kasar. Barusan saya terlalu ceroboh. Sekarang kamu tidak akan seberuntung itu lagi. Bersiaplah untuk mati! Ini teknik pedang keluarga Zhao, Pengguam Jianfa. Ini adalah teknik tombak perak keluarga Lin yang telah lama hilang. Apakah dia adalah dewa perang yang menembus seluruh singa besi di belakang gunung? Ha! Bagus sekali. Keluarga Lin kita selamat. Lihat Zhao Yi, sombong lagi. Zhao Yi, pelutut dan akui. Kesalahanmu sekarang. Keluarga Lin mungkin masih mengampuni nyawamu. Janganlah! Tidak tahu siapa yang ditaklukkan dan menangis olehku? Kamu! Yeah! Jadi ini adalah ilmu pamungkas keluarga Zhao. Ternyata biasa saja. Sangat bagus. Hahaha. Mohon tanya, Anda keturunan cabang mana keluarga Lin? Benar-benar heboh! Anda ahli yang menembus 4 batu besi air di kebun belakang, bukan? Terima kasih. Metode tombak naga perak ini telah lama hilang dari keluarga Lin. Siapa ahli Anda? Apakah Anda boleh ajarkan tombak ini kepada saya? Saya tidak boleh membiarkan orang tahu saya adalah pemuda dari Linen, agar tidak membahayakan ayah dan ibu saya. Aku ingin tahu siapa yang menggagalkan rencana. Nin Anlang, Selir, mencuri seni bela diri. Ayah, dia menghina aturan keluarga. Jangan biarkan. Dia musuh hadir. Dan mereka harus bersatu dengan dunia luar. Apa? Turun? Bicara? Iya. Bahkan seorang Selir berani pamer. Li Enlang, ini pasti akan membuat Anda terlihat baik. Len Erle, putra langsung keluarga Lin, selalu menekan selirmu. Kau pernah berpikir untuk melawan? Lebih baik kau bekerja sama denganku. Aku akan membantumu menyingkirkan anak-anak munafik ini. Bagaimana kalau membiarkan Anda duduk di posisi kepala keluarga Lin? Zhao Yi, jangan bicara liar. Jangan campur urusan keluarga Lin. Bagaimana? Apakah Anda mau pertimbangkan proposal saya? Zhao Yi! Diam! Lin Zhen! Diam! Zhao Yi, jika Anda terus menipu, saya robek mulutmu. Serigala Putih, bagaimanapun,
keluarga Lin tetap akar kita. Jangan lupa asal-usul. Ayah, tenanglah. Aku mengerti. Joey tidak ingin mati. Segera pergi. Baiklah, kita akan bertemu lagi. Selamat tinggal. Tidak akan membiarkanmu pergi. Bagus sekali. Kamu memang beritikat tidak baik. Keluarga jauh provokasi. Kamu biarkan mereka pergi. Itu sama saja dengan membiarkan harimau kembali ke gunung. Kepala keluarga, jika Anda bisa menghentikannya, saya tidak akan menghalangi. Panggil orang. Tangkap wanita rendahan ini. Saya baru saja menyelamatkan keluarga Ling dari mendesak bahaya. Apa kesalahannya? Apa kesalahannya? Kamu wanita rendahan. Curi ilmu bela diri, olah kepala keluarga. Orang seperti kamu seharusnya kehilangan ilmu bela diri. Dipatahkan tangan kaki. Lalu dibuang dari keluarga Ling. Kamu masih berani menatapku? Kamu memang sama rendahnya dengan orang tuamu yang hina itu. Katakan lagi! Berani melawan kami? Kepala keluarga. Kepala keluarga. Ayah. Kepala keluarga. Kepala keluarga. Nona Sisi, Alang menyelamatkan keluarga Lin. Maafkan Alang kali ini. Bolehkah? Peraturan keluarga tidak bisa diabaikan. Jika kali ini memaafkan Lin Anlang, lain kali semua orang akan meminta ayah untuk bersikap lunak. Pada saat itu, peraturan keluarga tidak berarti. Ayah ibu, jangan salahkan mereka. Anak keturunan, tak boleh belajar. Bela diri. Peraturan ini tidak adil. Apa? Salah kamu. Kurang ajar. Sampai sekarang, berani tolong diri. Orang-orang! Apa? Aku baru saja melindungi keluarga Lin dari serangan musuh. Kalau begitu, kalian ingin buangku? Masalah harus adil. Kamu selamatkan keluarga Lin. Kamu melanggar aturan keluarga. Kesalahan tak ditutupi kebaikan. Kamu terima hukuman. Kesalahan tidak ditutupi kebaikan. Jika kamu bersikeras melanggar, aku tidak keberatan bertarung lagi. Kamu. Selesai! Lin Yue, seperti inikah anak baik yang kamu didik? Kamu mencuri seni bela diri. Aku hanya lumpuhkan tanganmu. Aku tidak mengusirmu dari keluarga Lin. Itu sudah merupakan keringanan bagimu. Dan sekarang, anak perempuanmu mengikuti jejak atas bengkok, bawah rusak. Jangan berani menghina ayahku. Berani-beraninya melawan aturan keluarga yang tidak boleh dilanggar. Aku sudah menjadi seorang yang lumpuh. Saya sebagai ayah, aku tidak bisa biarkan putriku mengulangi kesalahanku. Baik, kalau begitu, aku tidak perlu banyak bicara dengan kalian. Panggil orang, tangkap keluarga 3 orang ini untukku. Lihat, siapa yang berani? Ayah, ibu, tenanglah. Aku pasti akan melindungi kalian. Berani sekali kalian. Kalian semua telah memberontak. Panggil orang, tangkap mereka. Jangan. Alang, cepat pergi. Tunggu aku. Pergi cepat. Pergi. Jangan hiraukan kami. Cepat pergi. Jika kalian berani menyentuh ayah dan ibuku, jangan salahkan aku. Karena melupakan hubungan sesama murid. Kurang ajar. Wanita biasa berlatih bela diri pelanggaran besar. Karena orang tua meminta. Aku memberimu kesempatan hidup. Aku sangka kau tidak tahu terima kasih. Kau hanya takut pada tombak longing di tanganku. Apa gunanya berpura-pura di sini? Kamu, apa diam? Tuan rumah, aku mohon. Alan sudah menyelamatkan keluarga Lin. Mohon ampuni dia kali ini. Mohon ampuni Allah. Aku dan Lin Yu jadi pelayanmu di kehidupan berikutnya. Ayah dan ibu, kalian tidak minta mereka. Apa masalah? Hadapi aku. Jangan susahkan ayah dan ibu. Kalian 2 anak istri selir. Apa hakmu mengajukan syarat pada ayahku? Apa tunggu? Tangkap Lin Anlang. Ganjarannya besar. Kusebutkan sekali lagi. Lepaskan ayah dan ibuku. Berhenti di tempat. Ayah, Lin Anlang,
Aku tahu kau tangguh bertarung. Rumah kami bukan tempat anak selir sepertimu berbuat semaunya. Aku memperingatkanmu. Menyerahlah baik-baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Keluarga Lin kalian menyebut diri keluarga bela diri nomor 1. Apakah sekarang hanya melihat Lin Sisi menyakiti sesama di sini? Tindakan Sisi kali ini hanyalah langkah sementara. Bagaimana kalau kamu menghapus kemampuan bela diri, kemudian menyerahkan rahasia teknik jurus Silver Dragon? Keluarga kalian 3 aman. Kalian berputar-putar mengincar jurus Silver Dragon. Hebat sekali keluarga Lin. Kalian benar-benar munafik. Jiang, Ayah! Elang, ayah sudah menerima nasib, tapi ayah tidak ingin kamu menerima nasib seperti saya. Sebelumnya, ayah yang salah. Ayah tidak seharusnya menahan bakatmu. Kamu seharusnya punya dunia lebar. Keluarga Lin tak bisa menahanmu. Ayah. Sudahlah, saya dan ayahmu sudah di keluarga Lin selama puluhan tahun. Kami sudah menganggap hidup dan mati sebagai hal biasa. Jangan biarkan kami menghambat jalanmu ke depan. Ja! Lianlan, kau hanyalah seorang gadis biasa. Kenapa belajar ilmu bela diri? Lihat sekarang. Orang tuamu menderita karena dirimu. Sudah dipikirkan baik-baik? Aku tidak punya banyak kesabaran untukmu. Hiduplah dengan baik. Jika harus mengorbankan masa depan putriku demi memperpanjang hidupku, aku lebih memilih mati. Lirlang, bukankah kamu jago ilmu bela diri? Hari ini, aku akan melumpuhkan kedua tanganmu. Aku ingin lihat bagaimana kamu bisa angkuh. Tangan. Ayah, ibu, tidak apa-apa. Dari mana datangnya orang tua tak tahu diri? Berani ikut campur urusan keluarga Lin. Orang tua ini ternyata sangat hebat. Sisi dan dia bahkan tidak bisa bertahan 1 jurus pun. Dan belum tahu dari mana asalnya. Kamu orang tua tak tahu diri. Berani memukulku. Benar-benar tidak menarik. Penakut seperti ini. Tapi masih berani berteriak. Lin Sisi, jaga mulutmu. Jika kamu berani menghina guruku lagi, awas aku robek mulutmu. Keluarga Lin bermartabat selama 100 tahun. Mendidik keturunan tak bisa bedakan. Benar salah, sombong, memalukan keluarga Lin. Kamu! Putri saya dari kecil belajar ilmu bela diri, sifatnya sangat belak-belakan. Kalau ada yang menyinggung, mohon dimaklumi. Ayah! Siapa nama besar Anda, jika boleh tahu? Apabila ada sesuatu dari keluarga Lin yang membuat Anda tersinggung, silakan berterus terang. Cermati baik-baik. Benar-benar tidak bisa mengenali siapa saya. Dasar! Kau cuma tua, gak jelas asalnya. Ingin ayahku kenalmu, kau gak pentas. Kau gadis kecil. Mulutmu penuh ucapan kotor di usia semuda ini. Keluarga Lin benar-benar semakin jatuh moralnya. sebenarnya siapa lelaki tua ini? Mengapa dia terasa begitu familiar? Sebenarnya, kau siapa? Kau tidak segera memperkenalkan diri? Jangan kalahkan aku. Lin kecil. Perhatikan baik-baik siapa aku. Kumpulkan tenaga di dantian, fokuskan semua kekuatan tubuh, coba lagi. Pikiranmu terlalu dangkal. Jika terus begini, di masa depan, kau akan sulit mencapai hal besar, Lin kecil. Kau adalah... Tidak sopan! Dari mana keberanianmu untuk tidak hormati kepala keluarga Lin? Diam, perempuan hina. Berlutut. Sheila. Kenapa saya harus berlutut padanya? Omong kosong! Saya beritahu Anda, beliau ini adalah leluhur keluarga Lin kami. Leluhur? Murid Lin Chengfeng menghormati leluhur. Semua,
cepat berlutut. Menghormati leluhur. Guru, Tidak menghormati senior, menyerang sesama klan. Xiaolin Ji, begitukah pengelolaanmu keluarga Lin? Murid sebelumnya tidak kenal Anda, banyak salah. Mohon maafkan saya. Shisan, cepat minta maaf pada leluhur. murid bodoh, tidak mengenali orang penting, telah menyinggung leluhur. Mohon maafkan saya, tapi semua tindakan saya punya alasan. Punya alasan. Baik, ceritakan. Biar saya lihat alasannya. Leluhur tidak tahu, Lin Onlang adalah keturunan cabang keluarga Lin. Dilarang belajar seni bela diri. Dia tahu salah. Ayahku atur-aturan bersihkan rumah tangga. Operasi pembersihan luar biasa. Keluarga Lin berbahaya. Berkat Lin Onlang dapat mengatasi krisis. Bukan cuma berlatih seni bela diri. Biarkan Lin Onlang jadi kepala keluarga. Alah, guru. Senior, urusan kepala keluarga tidak boleh dijadikan bahan candaan. Betul, senior. Lin Onlang anak selir. Tak pantas jadi kepala keluarga. Siapa yang bercanda dengan kalian? Kamu, gadis kecil. Onlang tidak pantas, kamu. Hayam pihak, kalah dalam kemampuan. Tetapi hanya bisa berteriak semrawut. Telinga saya sakit dari kebisingan. Kenapa? Onlang adalah murid saya. Dia adalah bakat bela diri langka. Dan anggota keluarga Lin. Mengapa tidak jadi kepala keluarga? Kian Biha, kamu, Xiaolin Zi, kepala keluarga Lin dipukul seperti anjing basah. Masih saja mencela ini dan itu. Kamu tidak malu? Senior, sudahlah. Aturan keluarga membedakan darah tidak adil. Sejak leluhur Lin, berapa banyak keturunan berbakat luar biasa dari cabang sampingan? Karena aturan ini, mereka tersia-sia. Apakah pelajaran berdarah belum cukup? Haruskah menunggu sampai keluarga Lin dimusnahkan baru berhenti? Hahaha, Lin Tiang Heng. Kata-katamu memang lebih manis dari nyanyi. Kamu benar-benar tidak berubah. Masih suka menunjukkan sikap berpura-pura ini? Joey, datang lagi! Keluarga Linmu bukan tempat istimewa. Muridku datang karena ingin datang. Kalian bisa apa? Tianwan, ternyata kamu masih hidup. Lama tidak bertemu? Kakakku yang baik. Melihat aku masih hidup, apa kamu sangat kecewa? Tidak, bukan begitu. Tian Yuan, aku mencarimu selama 60 tahun. Omong kosong. Jangan asal bicara. Dengan kekuatan keluarga Lin, 60 tahun tidak bisa temukan orang? Guru, jangan sampai Anda percaya omong kosongnya. Cuma seorang tua, bermuka dua. Aku tidak percaya kamu, Tianyu, aku. Berhenti berpura-pura kasih saudara di sini. Aku jijik. Tian Yuan. Jia, mendengar namaku disebut dari mulutmu saja, aku merasa terhina. Kamu ingin berpura-pura menunjukkan persaudaraan, bukan? Baiklah! Di mana kamu saat tangan dan kakiku patah? Di mana kamu saat kemampuan bela diri hancur dan aku diusir keluarga Lin? Tian Yuan, dulu aku juga punya alasan tersendiri. Dulu, kau bohong aku untuk pulang bersama dan mengaku aku bisa bela diri. Katamu membela aku di depan kepala keluarga. Mana kamu? Menghilang begitu saja, yang akhirnya menanggung konsekuensi hanyalah aku seorang diri. Kau tahu seperti apa sakitnya kehilangan kemampuan bela diri dan dipatahkan tangan serta kakiku, tapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan rasa sakitku ini. Sekarang kau malah berpura-pura berkata telah mencariku selama 60 tahun? Lin Tianheng, kau benar-benar munafik sekali. Why? Dong. Ting. Kamu tidak apa-apa. Kalau mau bunuh aku. Lepaskan ayahku. Aku anak selir keluarga Lin. Ketahuan bisa bela diri. Dihukum aturan keluarga. Tapi jika tidak pindah, hari ini kakak mungkin mati. Kalian tidak boleh tinggal, bisa menemani di jalan akhirat. Seorang anak selir berani diam-diam berlatih seni bela diri. Ini melanggar aturan keluarga. Genji,
Aku tidak sengaja belajar seni bela diri. Diam-diam. Jangan takut. Anak selir keluarga Lin dilarang belajar seni bela diri. Hari ini kau menyelamatkanku. Aku akan memohon pada ayah dan anak untuk keringanan saat kita pulang. Bukankah kau bilang akan melindungiku? Mengapa kembali ke keluarga Lin? Kau hilang. Biarkan aku kehilangan seni bela diri. Tulang patah. Lin Tianheng. Penipu. Aku membencimu. Lebih baik dari langit. Betapa aku membencimu. Tianyuan, bukan begitu. Aku minta ayah. Tapi saat itu aku hampir mati. Kalau bukan keluarga Zhao, aku pasti sudah mati seperti anjing liar di pinggiran jalan. Lin Tianhao, bertahun-tahun ini hidupku sangat menyakitkan. Apa alasannya hidup bebas? Hari ini aku akan menghancurkan keluarga Lin. Hari ini, aku akan menghancurkan keluarga Linmu. Anda juga anggota keluarga Lin. Apakah ada hal kita tidak bisa tutup pintu bicara? Mengapa Anda pegang Zhao? Hei, apa keluarga Zhao itu? Tuanku, anggota keluarga Zhao. Jika tuan saya urusan, keluarga Zhao juga. Zhao Ye, jika Anda berpengetahuan luas, cepat pergi. Jangan cuek. Kapan aku jadi keluarga Linmu? Keluarga Lin anggap saya seperti rumput. Tapi keluarga Zhao hormati saya sebagai tamu. Mengapa muridku tidak bisa mengendalikan urusanku? Dan Anda gadis kecil, jangan munafik di sini. Anda hanya seorang selir. Apakah kamu tidak mengerti situasi saya? Jika Anda benar-benar ingin balas dendam, Anda dapat memanggil pintu bermartabat. Mengapa bekerja sama dengan keluarga Zhao? Apakah kamu tidak tahu ini main dengan harimau? Apa minta kulit harimau? Jangan bersikap seperti itu. Aku sudah sampai sini hanya untuk memperjuangkan keadilan bagi guruku. Semuanya salahku. Aku tahu kamu menyimpan dendam. Apapun, tunjukkan padaku. Jangan sakit dia. Baiklah. Kalian pergi dulu. Semuanya keluar. Hari ini aku ingin semua orang melihat putra sah keluarga Lin yang dipuja banyak. Bagaimana diinjak oleh anak tidak sah. Apakah kita berdua harus sampai pada titik ini? Siapa saudaramu? 60 tahun lalu aku sudah tanpa keluarga. Aduh, Master! Hey! Ja! Guru! Lawanlah! Lin Tianhao, apa maksudmu? Kau benar-benar pikir aku tidak berani membunuhmu? Tian! Juan! Jika itu yang kau inginkan, maka datanglah. Apapun yang kau lakukan, aku tidak akan melawan. Jia! Bahkan berlaga berpura-pura baik. Karena kau menginginkan kematian, aku akan mengabulkannya. Halo! Long. Gadis, ini urusan antara aku dan Tian Yuan. Jangan lagi ikut campur. Guru, aku baik-baik saja. Dia yang bertindak terlalu kejam. Meskipun hatimu dipenuhi kebencian. Jangan kejam pada saudara. Saudara kandung, Jia. Pantas, hari ini aku akan mematahkan tangan dan kakinya. Biar dia rasakan penderitaan yang aku alami. Jangan harap. Mampu berdiri kokoh di bawah seranganku. Kau bukan orang biasa. Sayang apa? Sayang kau lahir keluarga Lin, anak cabang. Lin Tianheng peduli aturan keluarga, tidak tulus padamu. Mengapa tidak menjadi muridku saja? Kamu! Jangan harap. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Hati-hati! Allah! Ting Anlang memiliki kemampuan itu. Aku meremehkannya. Berhenti! Tian Yu, kalian jangan bertarung lagi. Melanjutkan perkelahian tidak menguntungkan siapapun. Lin Tianheng, hari ini aku hancurkan keluarga Lin. Hadang dewa, bunuh
Muda, bunuh! Lin Tianhao, ternyata kau benar-benar peduli pada murid kecilmu ini. Kalau begitu, aku akan membunuhnya. Biar kau merasakan sakitnya penderitaan. Gadis kecil, kau sebenarnya tidak perlu mati. Tapi sayangnya, Kau adalah murid yang paling disayangi Lin Tianheng. Mati saja. Mati kau! Angin musim gugur sepanjang jalan. Rahasia. Oh, rahasia jurus tombak naga berjalan kan? Guru, aku berikan kepadamu. kau benar-benar mau menyerahkan rahasia jurus tombak naga perak demi gadis ini? Besok pertandingan besar. Jika kau menang melawan Anlang dalam seni bela diri, aku ajarkanmu tombak naga perak. Guru, saat itu aku juga akan menghancurkan ilmu bela diri sendiri. Potong tangan dan kaki. Tinggalkan keluarga Lin. Guru, tidak bisa. Kakak, baikku. Pikir aku punya alasan apa untuk setuju? Lagi pula, kalian berdua sekarang tidak bisa mengalahkanku. Kalau aku bunuh kalian, rahasia tombak naga perak tetap milikku. Kau boleh coba. Kalau berani, hancurkan tombak naga perak. Aku tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Guru, jangan sampai terpedaya oleh rayuan Malaysia. Sekarang mereka berdua sudah terluka parah. Jika tidak membunuh mereka saat ini, kapan lagi? Tuan, tanpa izin saya, siapa suruhmu tindak? Guru, bagaimana Anda bisa percaya kata-kata bohongnya? Apakah Anda lupa tujuan kita datang ke sini? Xiao Yi. Berhenti omong kosong. Cukup! Saya punya rencana sendiri. Lin Tianhao, ingat apa yang kamu katakan, jangan menyesal nanti. Tentu saja. Saya pasti akan mewujudkan janji saya kepada Anda. Kita pergi! Jika bukan karena urusan besar itu, aku tidak akan dengarmu, tua. Setelah urusan besar selesai, aku akan mengirimu dan keluargamu, keluarga Lin, ke neraka. Guru, Anlang, apakah Anda baik-baik saja? Guru, saya antar Anda pulang. Apa yang hebat darinya? Guru, mengapa Anda harus mempertaruhkan diri untuk Lin Tianyuan? Anda tahu kemampuan saya jauh di bawahnya. Tidak mungkin mengalahkannya dalam kompetisi kekuatan. Sejauh ini, hanya ada satu cara. Guru menunda penyelesaian dendam di kompetisi bela diri hanya untuk mengulur waktu. Pertama, untuk memberi keluarga Lin sedikit waktu bernapas. Kedua, demi hal ini, Guru, ini adalah... kita berhasil jurus tombak naga perak. Peganglah ini. Guru, saya sudah belajar semua jurus tombak naga perak Anda. Jadi, kitab ini. Yang saya ajarkan kepadamu hanyalah 7 lapis jurus pertama. Sementara 3 lapis terakhir, saya tidak berhasil memahaminya sepanjang hidup saya. Fen Laos, kamu bakat alami seni bela diri. Mungkin kamu bisa memahami 3 lapis terakhir ini. Dan ini adalah harapan terakhir keluarga Lin. Guru, jangan khawatir. Demi Anda, saya pasti akan menguasai jurus tombak naga perak ini. Dan tidak akan membiarkan keluarga Lin jatuh ke tangan orang luar. Pergilah, baik. Ini diminta ibu, katanya bisa berikan keuntungan. Jaga baik. Baik, aku pasti akan menghargainya. Tianyu, tenanglah. Kali ini aku pasti akan melindungimu. Aku hanya memahami teknik tombak Yunlong sampai level 9. Tapi aku tidak bisa memahami level terakhir. Besok, kompetisi besar persilatan. Bagaimanapun, aku akan melindungi guru dan orang tuaku. Aku tidak akan biarkan mereka terluka. Hari ini ada perlombaan besar seni bela diri. Sebelum itu, saya Lin punya urusan keluarga Lin harus diselesaikan di sini. Harap semuanya memakluminya. Hati, guru, tenang saja. Lin Tianyuan,
Jika kamu kalah hari ini, perselisihan antara kamu dan guruku selesai sepenuhnya. Keluarga Zhao, jangan masuk keluarga Lin. Hayanti ha! Yang kalah. Apakah kamu lupa gurumu memohon saya biarkanmu hari lalu? Rahasia jurus tombak naga perak milikku. Lin Tianheng tangan kaki akan kubuat lumpuh. Akan kita lihat apakah kamu punya kemampuan untuk itu. Ya. Setiap hari kesal hadapi gadis ini. Melanjutkan pertarungan hanya akan membuat keduanya kalah. Dalam beberapa hari saja, kemampuan gadis kecil ini tampak meningkat pesat. Benar-benar tidak bisa diremehkan. Untuk saat ini, satu-satunya pilihan adalah mengambil risiko. Ini adalah cakar Shenming. Hentikan! Guru, mengapa Anda melindungi saya dari pukulan ini? Ternyata demi mendapatkan jurus tombak naga perak, kamu menggunakan telapak Shenming tahu. Telapak Shenming kuat, tapi tiap pakai, usia penggunanya berkurang setahun. Sawa, selama bisa menang, hidup lebih pendek 1 atau 2 tahun. Bahkan mengorbankan nyawa ini pun layak. Tianyuan, jangan banyak bijak. Lin Tianhao, jika kamu rela mati demi murid kesayangan ini, aku akan mengabulkannya dengan senang hati. Karena itu adalah keinginanmu, dan aku ingin memenuhi harapannya dengan baik. Ini yang dulu kau buang di depan rumah keluarga Lin. Bebaskan aku sekarang! Ayah, Tian Bri anak selir. Tetap anak Anda. Jangan diperlakukan begitu. Ayah, Ibu, cepat bebaskan aku. Tuan Muda, jangan begitu. Kepala keluarga marah. Karena Lin Tianyun belajar bela diri diam. Diam pada waktu itu. Ketika keadaan seperti itu terjadi, dulu aku sungguh ingin memohon bantuan ayah untukmu. Karena melihat keadaanmu yang sulit, dan terpaksa menghadapi segala kesulitan itu sendiri. Tapi saat aku dibebaskan, segalanya sudah terlambat. Setelah itu, kau menghilang tanpa jejak. Tidak. Aku tidak percaya. Ini nyata. Guru selama bertahan-tahan memakai tali merah di tangan, dia merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkanmu. Dan selama ini terus mencarimu. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Sungguh sebuah drama yang menyentuh hati. Hahaha. Semua, apa kabar? Cao Yi, Tuan Li, Pelai. Hahaha, Cao Yi. Wah, kali ini kamu melakukannya dengan baik. Nanti, saya satukan ilmu bela diri Daxia. Negara Nanyu tidak akan mengecewakan. Benar. Tuan Li, Anda terlalu memuji. Ini hanyalah bagian dari tugas saya. Negara Nanyu, Cao Yi, apa kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Kamu tidak lihat. Membantu Tuan Li menguasai keluarga seni bela diri kuno. Menyatukan ilmu bela diri Daxia. Cao Yi, kamu berani bersekongkol penjahat, khianati Daxia. Apa masalahnya ketika saya membantu Tuan Li menguasai ilmu bela diri Daxia? Keluarga Zhao, tamu kehormatan, dan pada saat itu kami akan memiliki uang dan status yang tak terhingga, serta kemegahan yang tiada akhir. Hahaha. Cao Yi, selama bertahun-tahun saya dengan sepenuh hati mendidikmu, mengajarkan semua ilmu saya. Apakah itu untuk membuatmu menyenangkan, Nanyo? Apakah kamu adil lakukan ini? Apakah layak tanah? Cukup! Kamu siapa? Apakah kamu layak mengajariku? Aku adalah gurumu. Apakah kamu mencoba melawan dan mengkhianati gurumu? Guru seperti apa kamu? Lin Tianyuan, kamu hanyalah pion keluarga Zhao untuk melawan keluarga Lin. Sungguh menganggap dirimu penting. Apa kamu katakan? Aduh, kamu pikir kenapa keluarga Zhao menyelamatkanmu dulu? Bukankah karena keluarga Lin menekan kalian sampai mereka harus menolongmu? Kamu benar-benar bodoh! Hahaha, keluarga Zhao malah senang jika keluarga Lin bertikai. Kalau bukan untuk membuat keluarga Lin porak-poranda, agar negara Nanyue bisa dengan mudah menyatukan bela diri siap besar. Siapa peduli? Haha. Penipu licik.
Itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kamu belum tahu kan? Dulu orang tua itu mencari kamu sampai seluruh Xia besar di Aceh. Untuk menutupi jejakmu, keluarga Zhao telah bersusah payah. Ternyata guruku dulu tak bisa menemukan Lin Tianyu. Karena keluarga Zhao menghalangi dari balik layar. Tianyun, kamu diperalat oleh mereka. Pada tahun itu, dia benar-benar mencarimu. Lebih dari itu, orang tua ini rela mencarimu hingga mengundurkan diri sebagai kepala keluarga Lin. Meninggalkan keluarga Lin dan menghilang tanpa jejak selama bertahun-tahun. Namun kau bodoh, selalu tak tahu. Bahkan mengambil risiko pelajari Suan Pam. Hanya untuk melawannya. Hahaha. Kau benar-benar bodoh. Ternyata kebenarannya seperti ini. Kamu benar. Itu kebodohanku. Aku telah mempelajarinya selama bertahun-tahun. Namun, kini malah mengundang masalah ke rumah. Memang benar. Jadi, orang bodoh sepertimu layakkah menjadi guruku? Hahaha. Kamu pengkhianat yang tidak berterima kasih. Menipuku begitu menyakitkan. Hari ini, aku akan membetulkan semuanya. Hahaha. Kamu berani menyentuh orang-orangku. Tian Yuan saat ini pikirannya tidak stabil. Pakai Suan Pam bisa menyebabkan tersesat. Tian Yuan, kamu terluka. Jangan paksa gunakan Suan Pam. Biar aku yang menghadapinya. Pencuri, biarkan aku melawanmu. Guru, hati-hati. Ruang Meija, kamu curang. Tasya, punya pepatah, tidak ada tipu dalam perang. Bagaimana? Rasanya tidak enak terkena Ruan Meija, bukan? Manusia hina, kamu berani curang. Kak, ini semua salahku. Sekarang malah mengundang masalah. Aku, Xiyun. Sampai pada saat ini, kita berdua bersatu lagi untuk bertarung bersama. Apa kamu bersedia? Rampok, mati saja. Sungguh tidak tahu diri. Wah. Jika terus begini, Li Yuan mungkin akan kalah. Kesuksesan keluarga Zhao bergantung pada kerajaan Nanyu. Li Yuan tidak boleh kalah. Guru, tidak apa-apa. Hahaha. Bahkan dua ahli tertinggi Daxia tidak mampu melawan palu prajurit. Sepertinya seni bela diri Daxia memang tidak seberapa. Tentu, hanya dua orang tua ini. Bagaimana bisa menjadi tandingan Anda? Zhao Yi, dasar pengecut licik. Berani menggunakan senjata rahasia. Tembak. Berani menyentuh orangku? Sudah bertanya padaku? Aku bunuh kau dulu. Berani menyentuhku? Sudah minta izin. Kalau begitu, aku akan membunuhmu duluan. Tidak sangka di antara kalian lemah. Ada bakat seni bela diri hebat. Dengan waktu, pasti akan menjadi ancaman besar bagi negeri Nanyu. Kalau begitu, hari ini aku akan mengirimmu ke neraka. Mau membunuhku? Kita lihat dulu. Apakah kau punya kemampuan itu? Shenglong. Oh. Wang kecil, melihat bakat luar biasa yang kau miliki. Sarankan kau bergabung Nanyo. Negeri, Nanyo kami paling menghormati orang yang kuat. Bergabunglah dengan saya. Saya tidak akan mengecewakan. Dalam mimpimu. Kalau begitu, keras sekali. Biarlah aku gunakan diri untuk menghormati palu 5 batuku. Wah! Kenapa?
Kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Sejumlah sampah, semuanya digabung pun tak ada yang bisa mengalahkan saya. Kenapa mencari kesengsaraan? Kuhimbau kamu untuk tunduk pada kerajaan kami, Nanyu. Kamu bisa terhindar mat dan memiliki kekuasaan tertinggi. Kenapa tidak menerimanya? Bunuh mereka. Hancurkan 3 generasi. Hahaha. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang bisa menghentikanku. Kami juga ada di sini. Putra, Dasya, tak takut musuh luar. Hari ini, jika keluarga Lin kalah sepenuhnya, saudara, aku tidak akan biarkan kalian para pengkhianat. Siapa yang bisa ambil tanah Dasya? Putra Dasya, mati jangan menyerah. Putra Dasya, mati jangan menyerah. Putra Dasya, mati jangan menyerah. Kalian ini tak berguna. Baik, hari ini aku ingin lihat seberapa tangguh kamu. Bunuh semua. Matilah. Ya Lang, ini salahmu. Kamu mencelakai keluarga. Ciao. Kalau begitu, jangan salahkan aku kasar. Ibu. Ting, alam, matilah. Ting, alam, bangunlah. Jangan bicara. Aku bawamu ke dokter. Segera. Aku tidak sempat. Anak belum membawamu keluar keluarga Lin. Aku belum bawa kamu dan ibu hidup baik. Anak baik, jangan nangis, ayah. Tapi, aku tidak bisa melindungimu dengan baik. Long, jangan dendam pada keluarga Lin. Keluarga Lin bagaimanapun adalah asal-usul kami. Jika keluarga Lin dalam kesulitan, jangan berpangku tangan. Aku dengar. Aku tidak akan berpangku tangan. Aku? Jangan bicara. Bawa ke dokter. Ayah, aku bawa kamu ke dokter sekarang. Anakku, kamu lebih berani dari ayah. Tidak kalah dari siapapun. Tetaplah pada jalanmu. Ayah bangga padamu. Ayah. Tenanglah. Putrimu tidak akan membiarkan siapapun menindas keluarga Lin. Dan juga tidak akan membiarkan para penjahat ini merebut sejengkal pun tanah Sia besar. Ha. Lihatlah. Inilah akibatnya melawan negeri Nanyuit. Lelau, aku beri kau satu kesempatan terakhir. Bergabunglah denganku dan berbaktilah untuk negeri Nanyu kami. Mimpi isi yang bohong. Kalian para penjahat menindas keluargaku. Ayahku. Hari ini, aku akan menggunakan darah kalian untuk mempersembahkan penghormatan bagi ayahku. Benda yang tidak tahu diri. Hei. Anda sudah di akhir kekuatan. Mengapa berjuang? Saya menganjurkan Anda tunduk Nanyu. Saya akan mengampuni hidup Anda. Para murid harus bertarung sampai saat terakhir. Saudaraku, sudah terlambat. Kita hanya bisa menggunakan trik itu. Gadis ini adalah harapan terakhir kita. Tahan keras kepala. Ingin berkarir di tempat mimpi. Sekarang aku akan mengirimmu ke neraka. Kita belum mati. Bagaimana Anda melihat harapan Sia Agung?
Tahanlah, ini harapan terakhir kita. Aduh, pikiranku kacau. Begini, bisa jadi gila. Alang, tenangkan dirimu. Kita tidak boleh mengecewakan mereka. Matilah kamu. Renyahlah. Jangan sentuh, Putri. Wanita bodoh yang tak tahu tempatnya. Ingin mati. Aku kabulkan. Kau tak boleh terlalu emosional sekarang. Tenanglah. Atau nyawamu juga akan dalam bahaya. Alang, lanjutkan. Sekarang tak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi, Linanla. Mati! Matilah. Mohon padamu. Cukup. Nah, Harmoni. Ternyata langkah terakhir ilmu tombak naga adalah menggabungkan 9 langkah sebelumnya menjadi 1. Bagaimana kekuatan dalam Linanla begitu kuat? Tidak bisa. Aku harus bunuhnya sebelum dia jadi ahli bela diri. Naga di kedalaman. Ini adalah jurus ke-10, ilmu tombak naga perak. Naga di kedalaman. Lang telah menguasainya. Dewa di surga membantu pendekar besar. Dia adalah muridku. Dia adalah muridku. Orang tua seperti saya bisa membanggakan ini seumur hidup, ha? Penjahat, terimalah kematianmu. Jangan bunuh aku. Aku akan memberimu kekayaan dan penghormatan. Negara besar ini tidak akan membiarkan kalian berlaku semena-mena. Kurang ajar. Melawan. Mati. Kita menang, Ibu. Mulai sekarang, hanya tinggal kita berdua. Ibu, jangan terlalu bersedih. Jaga kesehatanmu. Guruala, semuanya sudah selesai. Benar, semuanya sudah selesai. Kini perang baru usai. Segalanya perlu dibangun kembali. Persilatan Teksi butuh seseorang yang bisa memimpin. Sekarang hanya kamu yang layak. Guru, lebih baik kalian mencari orang lain. Hidupku bukan untuk ini. Aku hanya ingin hidup damai dengan ayahku. Alang, Apa yang sedang kamu lakukan? masalahnya dulu aku terlalu kaku. Keluargamu mengalami ketidakadilan selama bertahun-tahun. Melalui pertarungan keluarga Lindro. Sekarang seluruh dunia seni bela diri Dacia membutuhkan seseorang untuk mengatur keadaan. Semoga kamu abaikan dendam. Tekan dunia seni bela diri Dacia, ambil posisi ketua aliansi. Pergi Alang. Ayahmu di surga lihat momen ini akan merasa bahagia. Silakan bertemu dengan ayahku. Kepada Ketua Aliansi Seni Bela Diri. Mulai hari ini, warga Dacia boleh belajar seni bela diri tanpa memandang status. Tidak boleh ada penghalangan dengan alasan apapun. Siapa yang melanggar akan dihukum berat. Baik. Kita harus bersatu menjaga ketenangan Dacia. Ja, ayah, apakah Anda melihatnya? Putri berhasil. Mulai tidak ada perbedaan di keluarga ini. Anda bisa beristirahat.